Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan KD 3.6. Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yaitu A. Sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asal daerah. Pajak daerah adalah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pajak daerah. 1. Pajak hotel dan restoran. 2. Pajak hiburan. 3. Pajak reklame atau benda alat perbuatan media. 4. Pajak penerangan jalan. 5. Pajak bumi bangunan. B. Retribusi daerah adalah pungutan daerah untuk pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. B. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun jenis retribusi daerah. Yang pertama ada jasa. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan. Contohnya jasa umum dan jasa parkir. Yang kedua ada jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan komersial yang dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Contohnya ada transportasi, retribusi kebersihan, dan retribusi penginapan. Yang ketiga ada perizinan tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah untuk pemberian izin atau badan. Contohnya ada izin mendirikan bangunan, izin trayek. Yang C, bagian laba usaha daerah. Yang ketiga ada dana perimbangan. Menurut PP nomor 104 tahun 2000, dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jenis perimbangan daerah sendiri yang pertama ada pendapatan dari pajak, yaitu bagian penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Biaya diperoleh hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan SDA. Yang kedua ada dana alokasi umum, yaitu untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Yang ketiga ada dana alokasi khusus, yaitu dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Yang keempat ada lain-lain pendapatan yang sah. Yang kelima ada pengakuan dan pengukuran pendapatan. Adapun ketentuan pengakuan pendapatan, yang pertama ada pendapatan LRA, yaitu pengguna basis kas mengakui pendapatan saat pendapatan diterima, yaitu ketika pemerintah sudah menerima dana secara tunai atas pendapatan tersebut. Ada kalanya pemerintah menerima dana dari pihak ketiga sebagai jaminan atas kegiatan. Yang kedua ada pendapatan LO. Pendapatan LO diakui ketika sudah diperoleh dan sudah direalisasikan. Adapun ketentuan pengukuran pendapatan, yaitu pendapatan diukur dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. B. Akuntansi pendapatan SKPD. Transaksi dan jurnal pendapatan SKPD. A. Transaksi pendapatan SKPD. 1. Dijual baik di SKPD maupun di PPKD. 2. SKPD mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas dan sebaliknya. 3. Pada saat kas telah diterima oleh SKPD atau pihak ketiga dan disetor ke PPKD dan setoran tersebut dicatat baik di SKPD atau PPKD. 4. Pendapatan yang berada dalam kewenangan PPKD hanya dicatat pada pembukuan PPKD yang bersangkutan. B. Jurnal yang diperlukan dalam SKPD. 1. Jurnal finansial.
Pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran. Pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Akuntansi pendapatan PPKD. Transaksi dan jurnal pendapatan PKD. A. Transaksi pendapatan PPKD. 1. PPKD merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi akuntansi yang dilakukan oleh sekretariat. 2. Fungsi akuntansi bertugas untuk menyusun, memposting, dan menyusun laporan keuangan PPKD. 3. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUD. B. Jurnal yang diperlukan PPKD. 1. Jurnal finansial, pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran, pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. Sekian kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.